Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatul muqarrabin wa jalla sayyidil syamdil qadir jilani qaddasallahu sirrahu thumma ila musannifi hadzal kitab syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa musyafiqihi wa ila jami'i masyayikhina Haji Alim Masyam wa ila bi wa ummi wa zawjati wa jami'i auladi wa jami'ulab fi hadil majlis al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Izin untuk share materi. Apa sudah kelihatan? Sampun, Pak. Oke, satu sekarang. Oke, kemarin halaman berapa nih kurang? Saya pakai 109. Oke, Dan. Ampunan. Tak kedek guys ya, ben anu. Cetok. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin membahas hak-hak tetangga ya. Ini masih lanjutannya. Wa amma hukukul jiwari, adapun hak-hak dari bertetangga. Fa'alam maka ketahuilah annal jaro sesungguhnya tetangga itu yastahiku menghai siapa al-jar ma akan sesuatu yastahikuhu yang menghai hu kepada ma siapa muslimun orang-orang muslim kafatan dalam keadaan seluruhnya waziyadatan dan lebih-lebih atau dan dengan bertambah bisa babil jiwari dengan sebab tetangga. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tetangga itu punya hak sebagaimana hak yang dimiliki oleh kaum muslimin. Tetangga, karena tetangga kita itu ya tetangga sebagaimana hak-hak yang dimiliki oleh kaum muslimin. Jadi secara umum ini maksudnya adalah kita kalau punya kawan kaum muslimin, maka mereka itu punya hak-hak terhadap kita. Nah, tetangga itu juga seperti itu, seolah-olah seperti tidak beda, karena betul-betul punya hak istimewa terhadap kita. Qala telah bersabda, jadi malah di sini bahkan ada suatu kelebihan yaitu karena dia menjadi tetangga. Kita bayangkan ya bahwa dalam hidup ini di antara kunci yang membuat kita nyaman, yang membuat kita ini hemat dalam hidup dan seterusnya itu tetangga. Maksudnya misalnya keamanan. Kita tidak mengira bahwa tetangga kita itu menjadi faktor pertimbangan bagi orang-orang yang berniat tidak baik kepada kita. Sebab karena tetangga kita itulah maka kita menjadi aman. Karena mereka dijadikan, kadang-kadang kita nggak berpikir sampai ke sana. Nah, kemudian ada orang mencari rumah kita. Karena tempatnya agak sulit. Apalagi di tengah-tengah kota yang namanya rumah itu menjadi sangat berhimpit-himpitan.
kepada siapa mereka bertanya? Orang yang ingin ke tempat kita itu bertanya kalau tidak kepada kita. Ya untung akhir-akhir ini sudah ada Google Map. Itu aja kalau sudah ada komunikasi sebelumnya. Itu bisa menunjuk secara lebih presisi. Tapi kalau mengandalkan Google melulu, itu belum tentu untuk daerah-daerah tertentu ini bisa terjangkau dengan efisien. Karena biasa juga diputer-puter gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jiranu adapun tetangga. Itu salah satu ada tiga. Tetangga itu ada tiga jenis. Jarun yaitu tetangga lahu yang itu untuk jar, hakun wakidun adapun hak yang satu. Ada tetangga yang punya satu hak. Ada tetangga yang punya satu hak. Tetapi wajaran dan tetangga lahu yang itu untuk jar, hakoni adapun dua hak. Ada tetangga yang punya dua hak. Wajarun dan tetangga lahu yang itu untuk jar, salah hukukin adapun tiga hak. Ada tetangga yang punya tiga hak. Jadi cara umum tetangga itu ada tiga jenis. Yang pertama hanya punya satu hak. Yang kedua punya dua hak, yang ketiga punya tiga hak. Wal jaru maka adapun tetangga alladzi yang lahu yang itu untuk jar atau alladzi salah suhukukin adapun tiga hak. Al jaru itu al jar atau tetangga, al muslimu yang muslim, dzurrahmi yang punya rahim atau dia saudara. Tetangga yang punya tiga hak itu adalah satu, tetangga, yang kedua dia adalah orang Islam, yang ketiga dia adalah masih saudara kita. Kadang-kadang berhubungan berkomunikasi dengan tetangga yang bukan saudara itu kita lebih nyaman dibanding dengan saudara sendiri. Padahal di sini kalau dengan saudara itu ada tiga hak. Tolong itu direnungkan kembali, dievaluasi lagi. Agama menyatakan seperti itu. Kalau misalnya ada suatu ganjalan-ganjalan pada diri kita yang membuat hubungan kita dengan saudara kita kok kelihatannya lebih jelek daripada kepada orang lain, maka itu adalah suatu tugas bagi kita. Apabila kita bisa menyelesaikannya, itu pahala besar buat kita. Karena tracknya itu sebenarnya dia itu punya tiga hak gitu. Punya tiga hak. Ya, tetangga loh ya, tetangga. Kecuali kalau saudara kita berada di tempat yang jauh, misalnya begitu, itu beda lagi. Tapi ini tetangga. Tetangga, kemudian muslim, dan dia masih bersaudara dengan kita. Tolong itu diperhatikan. Wal jaru. Ya, karakternya kayak gitu terus ya memang yang namanya saudara itu ya seperti itu karena kita tahu lebih detail dibanding dengan orang lain. Konsekuensi dari tahu lebih detail itu berarti permasalahan yang lebih detail pun kita akan menjadi tahu. Padahal kalau tahu banyak masalah itu ya masalahnya menjadi semakin banyak. Wal jaru adapun tetangga ladzi yang lahu yang itu untuk jar, hakun wakidun. Adapun satu K itu al jaru tetangga musyriku yang musyrik. Tetangga yang hanya punya satu hak itu adalah tetangga yang musyrik, tetangga yang kafir. Ini ada prinsipnya sama antara kafir dengan musyrik itu. Tapi dia masih punya hak terhadap kita, yaitu dia sebagai tetangga. Dalam hubungan-hubungan yang terkait dengan relasi sosial, maka kita harus melayaninya sesuai dengan aturan hubungan sosial yang diatur oleh agama kita. Itu.
Tapi untuk relasi ketuhanan tidak, relasi agama tidak, tapi relasi tetangga berarti sosial. Misalnya ya kerja bakti bareng-bareng, siskambling bareng-bareng, sumbangan bareng-bareng dan sebagainya. Itu silakan itu dipenuhi dengan baik karena dia adalah tetangga kita, menjaga kebersihan. Kebetulan sebagian atau separuh bagian kita punya jalan bersama, bagian milik dia, bagian milik kita. Ya jangan dibagi dua persis gitu, itu bagianmu, itu bagianku. Jangan. Ya, kalau itu jalan bersama, yaitu kita membantu, kita punya amal untuk membersihkan. Musim kemarau gini nih, kalau ngocori atau menyirami air, ya disampaikan kepada jalan bagiannya tetangga itu tadi. Makanya kelihatan kita ini sebagai orang yang ikhlas, kita ini sebagai orang yang senang beramal soleh gitu. Dan kayak gitu-gitu termasuk amal soleh loh ya, termasuk amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya anak tetangganya nangis, kebetulan orang tuanya lagi tidak di rumah. Ternyata lapar atau mencari orang tua. Dibantu, ditemani dulu. Kalau nggak ditemani, kalau butuhnya karena lapar ya diberi makanan. Bisa jadi dia itu senang banget karena memang butuhnya itu. Dan kesan itu nanti akan terbawa terus sampai dia itu tumbuh menjadi anak yang gede. Kita dianggap sebagai orang yang baik gitu. Wal jaru dan tetangga alladzi yang lahu, yang itu untuk alladzi hakoni adapun dua hak. Itu al jaru tetangga muslimu yang muslim. Tetangga yang punya dua hak adalah tetangga yang muslim, yaitu dia sebagai tetangga, yang kedua dia sebagai orang Islam. Ya. Jangan malah memperlihatkan individualis terhadap tetangga. Ya kita untuk semuanya ya, jangan individualis. Tidak boleh individualis. Ya. Termasuk ya berpakaian, berpenampilan itu bagaimana berpenampilan di luar, bagaimana berpenampilan di dalam. Dibedakan. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isbatuhu. Maka adapun penetapan Nabi al-haqqa akan hak lil musyriki, untuk orang musyrik, itu lisababil jiwari, karena sebab tetangga. Itu adalah menunjukkan apa? Isbat ala ta'aqqudi haqqil jiwari, atas kuatnya atau pentingnya haknya bertetangga. Oleh Nabi yang namanya terhadap tetangga yang musyrik saja itu dihitung sebagai punya hak, itu menunjukkan bahwa tetangga itu memang merupakan suatu faktor yang sangat penting. Ya, tetangga merupakan suatu faktor yang sangat penting. Ya, saiki walah masya Allah. Orang itu cobalah dievaluasi. Ya, bentuk perumahan itu berhimpit satu dengan yang lain. Kadang-kadang satu rumah itu dibagi menjadi bentuk satu rumah utuh, ternyata ada dua bagian, separuh untuk tetangga satu, separuh untuk kita. Ternyata bentuknya menyatu, tetapi itu dibagi dua. Ada juga yang satu sendiri-sendiri. Tapi sekarang itu nggak menjamin loh ya, yang namanya orang rumahnya bersebelahan itu kemudian tiap hari berkomunikasi, itu nggak menjamin. Luar biasa. Orang sekarang luar biasa. Kemana dia? Pagi-pagi sudah berangkat kerja. Pulangnya sore-sore. Terus sampai di rumah capek, ketemu sama keluarga malam. Makan apa-apa, kemudian sudah capek, malam tidur. Sudah pagi lagi. Pertanyaannya, apakah Allah itu menjadikan manusia ini untuk hidup di dunia yang nanti ada lanjutannya di akhirat itu cukup dengan seperti itu? Pertanyaan, apa cukup dengan seperti itu? Nah, itu judulnya kan hanya repot mencari duit.
Nah, mana duitnya? Mana duitnya kalau begitu? Jadi judulnya itu selalu bagaimana kita menabung amal soleh. Judulnya selalu seperti itu. Oleh karena itu, soalnya gini loh ya, kalau orang itu berpikir sendiri mengenai jumlah rezeki ya jumlah rezeki yang dia miliki, ya nanti berlaku hukum-hukum rezeki kapitalis. Kerja sehari 100.000, maka kalau 10 hari ya 1 juta, 30 hari ya 3 juta, ya dapat itu. Tapi kalau kita pasrahkan diri kita kepada Allah, ya Allah, Engkau zat yang memiliki rezeki. Engkau zat yang menciptakan kami. Engkau tidak menciptakan kami kalau tidak Engkau beri sarana dan prasarana. Ya Allah, saya ini bekerja untuk menunaikan terhadap perintah-Mu. Semoga ini menjadi bagian daripada amal soleh kami. Berkahi ya Allah kerja kami sehingga kami memperoleh rezeki yang cukup. Nah itu nanti entah Allah itu akan memberi tambahan-tambahan macam-macam. Yang namanya Bani Israel saja yang nuakal kayak gitu ikut Nabi Musa. Ketika itu kan belum tertata ekonominya karena masih menempuh perjalanan terus saja untuk menuju ke tanah Palestina dari Mesir. Tapi sebelum Palestina kan bekalnya sudah habis. Apa mereka sudah menjadi penduduk yang bercocok tanam, kemudian bisa panen? Belum. Nah itu dari mana? Allah menurunkan 2 jenis makanan. Yang satu dari bumi, yang satu dari langit. Yang dari bumi itu adalah manna, yang dari langit itu adalah salwa. Dari bumi itu manna itu seperti capluan, seperti wa'anzalna alaikumul manna wassalwa itu. Caplukan itu seperti kismis, capluan tapi padat banget ya kandungan gulanya sehingga gizinya itu tinggi sekali apalagi di daerah yang panas dan kering. Maka penguapannya itu banter. Kalau penguapan banter maka uap airnya, kandungan airnya itu menjadi banyak berkurang tapi gizinya itu masih tetap tertahan gitu. Itu gizinya tinggi. Terus ditambah dengan salwa itu kayak burung gemak, agak besar sedikit, tapi bulunya itu sedikit. Makanya burung itu diturunkan dari langit oleh Allah. Kalau burungnya seperti burung merpati, pasti nggak bisa ditangkap. Seperti burung kuku, burung kutub, pasti nggak bisa ditangkap. Tapi ini sayapnya itu sedikit. Karena sayapnya sedikit, maka dia ya agak terbang sedikit, agak lari kenceng. Dengan kayak gitu itu, maka untuk menangkap harus dikejar. Rahasianya apa di situ? Rahasianya karena harus menangkap, harus mengejar, maka tidak banyak burung itu bisa tertangkap. Tetapi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan daripada penduduk Bani Israel. Saat itu, soalnya kalau mudah sekali ditangkap, itu nanti akan terjadi kayak kapitalis, jadi menangkap sebanyak-banyaknya untuk dikumpulkan gitu. Itu yang tidak digendaki oleh Allah. Jadi Allah hanya menurunkan secukupnya. Nah ini jadi Allah, kita harus yakin ya bahwa diri kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Dan kalau Allah itu menciptakan maka Allah itu bertanggung jawab untuk. Seperti misalnya seorang ibu terhadap anaknya. Ibu selalu mengutamakan kepada ini kalau bapak belum tentu ya. Ibu selalu mengutamakan anaknya. Walaupun harus kurus tapi dia tetap menyusui kepada anaknya terus gitu sampai tubuhnya kurus dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Aqala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam. Mazala tidak henti-hentinya siapa Jibril itu Yusini memberi wasiat siapa Jibril nih kepadaku berjari dengan tetangga nanti sehingga mengira siapa aku anahu sesungguhnya aljar
itu sayuwarrithuhu akan mewarisi siapa? Jarhu akan sayuwarrisuhu akan mewarisi apa? Jarhu akan mayuso atau barang. Tidak henti-hentinya Jibril itu memberi wasiat kepada saya tentang tetanggamu mat, tetanggamu diurusi, dirawat, ini tetangganya. Kalau kamu punya apa-apa, kadang-kadang kita itu gini ya, malu misalnya punya sayuran, bikinnya pagi hari, ini sudah sore hari. Tetangga sebenarnya orang nggak berpunya, tapi kita punya sayuran kita anggap sudah basi. Padahal bagi tetangga, sayuran kayak gitu itu betul-betul nggak apa-apa. Karena sayuran itu yang penting tidak busuk. Basi itu nggak mesti busuk, ya. Dipanasi kemudian diberikan. Wah, itu boleh jadi seneng banget karena dia itu hanya bisa mencukupi untuk nasi saja. Gitu. Ini tolong diperhatikan yang kayak gitu-gitu itu. Dalam satu hadis itu Nabi menyatakan kalau kita masak misalnya ikan itu supaya kuahnya dibanyakin ya nanti ya, maunya ya untuk tetangga jadi walaupun kuah yang banyak kemudian ampasnya dia sedikit itu nggak apa-apa yang penting bau daripada masakan kita tadi sudah bisa dirasakan oleh tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hukukul Waqala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam. Man ada barang siapa itu karena ada siapa man itu yu'minu beriman siapa man billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir fal yukrim maka supaya memuliakan siapa man jarahu akan tetangganya man. Karena siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka supaya memuliakan tetangganya. Ini artinya apa? Dengan kita berlaku baik dengan tetangga, maka kita nanti itu akan aman di hari akhir gitu loh. Barang siapa beriman pada Allah itu artinya apa? Ya kita menjadi jaminannya Allah untuk dimuliakan. Beriman pada hari akhir. Nah kita nanti akan selamat di hari kiamat. Dengan apa? Memuliakan terhadap tetangganya. Ya. Memuliakan terhadap tetangganya. Sudahlah, baik-baikan saja kita dengan tetangga. Tetangga kita ada anaknya yang berangkat sekolah, jalan kaki. Kita naik motor kebetulan. Ya, nyamperi, barengi dia. Wah, senang sekali dia. Barengi, gitu. Kemarin saya kok ketemu ketika pulang dari musala. Kumpulan anak mau bermain apa itu namanya? Kalau di tempat saya namanya namanya apa itu? Itu loh ya, yang ada gambarnya gambar kotak-kotak. Jadi yang ke atas itu kotaknya 5, nanti di bawah kotak yang atas sendiri itu ke kanan 1, ke kiri 1. Bukan gobak sodor, kotak apa itu namanya? Terus nanti pakai apa pecahan gending yang dilempar itu namanya apa. Nah, dia lupa mau sudah anaknya kumpul mau gambar kotaknya itu lupa. Terus kemudian saya tunjukkan, saya bikin kotak kecil di tanah gitu. Nanti gambar oh gini tuh gambarnya. Wah, diajar gitu, dia kemudian paham. Itu senangnya luar biasa. Kemudian dia mengambil apa? Kayu untuk menggambar dengan menjadi kotak yang gede kemudian jadi bermain mereka. Kita nggak mengira ya kayak gitu itu membantu yang membuat anak-anak itu bahagia ya. Nggak mengira, tetapi itu sebenarnya betul-betul membantu memecahkan kebuntuan daripada permainan mereka. Efeknya apa? Anak itu suka mengaji, anak itu suka pergi ke mushola gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hukukul aqaribi, ada pun hak-haknya kerabat, warahmi dan saudara. Saudara yang dekat ya, faqala maka bersabda siapa alaihi salatu wassalam,
Yaqulu bersabda, siapa Allah Ta'ala. Ini berarti hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu hadis yang redaksinya dari Allah Ta'ala, tetapi bukan Al-Quran. Bukan Al-Quran. Hadis qudsi. Redaksinya dari Allah, tapi bukan Al-Quran. Berarti juga hadis tapi redaksinya dari Allah. Hukumnya berbeda dengan Al-Quran. Kalau menurut ulama misalnya memegang Al-Quran harus dalam keadaan suci, kalau hadis suci tidak. Kalau Al-Quran tidak boleh dibunyikan di kamar mandi atau apa, hadis suci boleh ya, hadis suci boleh. Hadis suci boleh, berbeda. Yaqulu bersabda siapa berfirman siapa Allah Ta'ala ana adapun aku itu Ar-Rahmanu Ar-Rahman Maha Pengasih Ar-Rahimu lagi Maha Penyayang. Wahagir rahmu dan adapun inilah rahim itu adapun inilah rahim saudara. Itu syakoktu memecah siapa aku laha untuk ar-rahim isman akan suatu nama min ismi dari namaku. Allah bersuatu Rahman dan Rahim. Rahim itu dari kata rahm. Lah dari rahim itu saudara. Ini diambil dari pecahan sifat rahimnya Allah Ta'ala. Ya, ini. Jadi kalau kita punya saudara sekandung misalnya, maka ungkapan saudara itu kan ada rasa yang berbeda kita terhadap saudara dengan kita terhadap orang lain. Kumpul-kumpul dengan saudara, kita menganggap, dan seterusnya. Kalau bantu-bantu ya, ada suatu indikator seperti setengah wajib gitu kepada saudara. Nah, itu karena diambil dari pecahan sifat ar-rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu loh. Beda kan? Itu aja pecahan. Min ismi, paman, maka barang siapa itu wasalah, menyambung siapa akan hadhir rahm wasal tuhu maka menyambung siapa aku akan man. Barang siapa menyambung terhadap pecahan daripada sifat Allah itu tadi, maka Allah akan menyambungnya. Maka Allah akan menyambung terhadap dia. Barang siapa peduli kepada saudaranya, maka Allah akan peduli kepada dia. Wa man qata'aha dan barang siapa memutus siapa man akan hadiraham qata'tuhu maka memutus siapa aku akan man. Tapi kalau dia itu memutus, ya peduli, bahkan benci kepada saudaranya sendiri, maka Allah pun akan tidak suka kepada dia. Allah dan telah berfirman siapa Allah Azza wa Jalla li Musa kepada Musa salawatullah alaihi wasallamuhu. Ya Musa wahai Musa innahu sesungguhnya sa'an. Itu man. Adapun barang siapa itu berbuat bagus atau berbakti siapa man. Walidayhi akan kedua orang tuanya man. Wa akko dan durhaka siapa man. Ini kepadaku. Wahai Musa, Allah ini juga berfirman kepada Nabi Musa. Kalau ada orang yang dia terhadap kedua orang tuanya berbakti, tapi kepadaku dia itu durhaka. Maka apa? Kata tuhu maka mencatat siapa aku akan man baron akan orang yang baik. Saya mencatat dia itu sebagai orang baik. Artinya apa? Aku didurakai, aku ini dilawan gak apa-apa. Asalkan dia tidak menentang kepada kedua orang tuanya. Dia masih baik menurutku. Tetapi waman, adapun barang siapa itu aku menentang siapa man. Walidahi akan kedua orang tuanya man, wabar dan berbuat baik siapa man ini kepadaku. Kata tuh maka mencatat siapa aku akan man akan sebagai orang yang akan orang yang durhaka. Barang siapa menentang kepada kedua orang tuanya, durhaka terhadap kedua orang tuanya, walaupun dia itu baik kepada saya,
ahli ibadah, sholatnya mumpung, tapi terhadap saudaranya, wah, ya lebih daripada musuh. Musuh saja kepada orang saudaranya mau datang saja itu sudah sinisnya sudah keluar. Orang kayak gitu itu kok saudaranya, bukan saudaranya, kedua orang tua. Barang siapa terhadap kedua orang tua itu berani atau durhaka, walaupun dia itu berbuat baik, berbakti kepada saya, maka saya catat dia itu sebagai orang yang durhaka, gitu lah ya. Jadi berarti apa? Kita ya sebisa mungkin clear kepada orang tua, clear kepada Allah, itu yang tertinggi. Clear kepada orang tua, tidak clear kepada Allah itu saya yakin walaupun dalam kondisi seperti ini sebenarnya kayak gitu. Clear kepada orang tua banyak ya yang tidak clear kepada Allah. Tapi Allah masih mengampuni kayak gitu itu, masih menganggap kita sebagai orang baik. Nah, untung ya, untung. Maksudnya menentang kepada Allah itu bukan dalam hal akidah loh ya, tetapi ibadah rasa-rasen, kemudian mengerjakan perintah tidak sempurna, gerusa-gerusu, dan lain sebagainya. Titik. Hukukul mamluki, adapun hak-haknya mamluk. Mamluk itu bisa diartikan kalau masa dulu namanya budak, kalau sekarang ya mungkin pembantu gitu ya. Nah, ini kita berhalus. Fakat kana dan sungguh telah ada apa akhir rumah, akhirnya sesuatu wasa yang telah memberi wasiat dengan siapa Rasulullah SAW. Itu annahu sesungguhnya Rasul itu kala bersabda siapa Rasul. Akhir daripada wasiatnya Rasulullah kepada umatnya itu adalah kala ittaku bertakwalah kalian semua Allah kepada Allah. Bima di dalam sesuatu malakat yang memiliki apa imanukum tangan-tangan kanan kalian semua. Ini artinya budak. Bertakwalah kalian semua terhadap budak yang kamu kuasai. Karena lebih bawahnya lagi, ya, pembantu kalian semuanya. Takutlah kamu kepada Allah tentang pembantu kamu. Apa isinya? At'imuhum. Beri makan mereka olehmu semua hum kepada mereka. Pastikan bahwasanya mereka itu dalam hal makannya itu oke. Dalam hal makannya itu terjamin. Mimma dari sesuatu tak guluna yang pada makan siapa kalian. Samakan makan mereka itu dengan makanan kita. Bisa makan. Bisakah kita berlaku seperti itu? Kalau bisa, alhamdulillah. Tapi kalau belum, tolong disamakan. Kita pakai telur, membantu pakai telur. Itu. Kita pakai ikan, pembantu pakai ikan. Kita sederhana, pembantu juga sederhana. Ya. Kalau mau memisah-misahkan ini bagiannya enggak masalah, tetapi asalkan kualitasnya itu sama. Asalkan ininya sama, ya. Satu itu berarti apa? Kita menghargai seseorang itu dari pandangan dia sebagai manusia sama-sama dengan kita. Di mata Allah, kita sama pembantu kita itu sama. Yang dilihat oleh Allah itu bagaimana hati kita, bagaimana hati pembantu kita, bagaimana kita menservis terhadap pembantu kita. Nah, itu bagian daripada peluang untuk beramal soleh bagi kita ya, kalau kita punya pembantu. Bagian daripada kita beramal soleh. Tapi pembantu itu wataknya gini, belum tentu. Yang mulai siapa dulu? Belum tentu. Boleh jadi akibat kelakuan kita yang tidak beres terhadap pembantu, maka akhirnya pembantu punya watak kepada kita kurang baik. Nah, tapi kalau kita bersikap baik, boleh jadi dia akan berbalik juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mintanya upahnya itu banyak, nggak bisa gaji. Ya, monggo silakan itu. Mau pakai kaca pandang dari mana? Kalau hati kita itu sudah bunyi, kemudian malam hari kita matur kepada Allah Ta'ala, boleh jadi Allah nanti akan menurunkan spesial rezeki khusus untuk menggaji pembantu. Nah, walaupun besar, tapi kalau diberi tambahan terus oleh Allah, enggak masalah, loh kita kayak gitu.
Yang jadi masalah itu kalau kita juga ngitung-ngitung rezeki kita, akhirnya nggak cukup dipakai untuk itu, masalah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Waksuhum dan beri pakaian mereka semua, hum dan beri pakaian olehmu semua, hum kepada malakat aimanukum, memang dari sesuatu talbisuna yang memakai siapa kalian semua. Kalau kamu memberi pakaian kepada pembantu, samakan dengan kamu. Ya nggak mungkin Pak gitu. Itulah derajat kita. Nah, nggak mungkin. Itulah derajat kita. Nah, di situ derajat kita. Wah, ya berat banget. Nah, itulah derajat kita. Nah, itu. Ya. Nah, kita tinggal terima apa enggak dengan tingkatan yang seperti itu. Wala tukallifuhum, dan jangan membebani siapa kalian semua hum kepada malakat aimanukum minal amali, dari amal. Malah akan sesuatu layutikuna yang tidak kuat siapa malakat aimanukum bima di dalam sesuatu layutikuna yang tidak kuat siapa malakat aimanukum. Jangan bebani membantu itu dengan suatu pekerjaan yang mereka tidak kuat. Tidak pada level kekuatannya. Wanita disuruh sung-sung gabah, memanggul beras setengah kuintal. Karena apa? Karena dia pembantu, harus mau. Iya, pangkatnya apa tidak. Suruh kerja mulai pagi sampai sore, tidak berhenti sama sekali. Makannya seadanya, dijatah dengan, nah kayak gitu. Ya, itu semuanya kalau kita berpikir pada skala manusia ya boleh jadi hitung-hitungan kalorinya segini. Tapi kalau hati kita yang bicara, wah luar biasa. Nanti hormon adrenalin itu bisa bekerja terus itu, yang menyebabkan energinya itu dikeluarkan dengan luar biasa dan menyelesaikan banyak sekali pekerjaan seolah-olah tidak ada capeknya. Karena hatinya senang. Fama, maka adapun sesuatu ahbabtum yang suka siapa kalian semua, fa'amsiku, maka pertahankanlah olehmu. Kalau kamu suka terhadap dia, pertahankan dia. Tapi wama, dan adapun sesuatu karahtum yang tidak suka siapa kalian semua, maka jualah olehmu semua, atau dilepas ya. Kalau kita sudah tidak suka, maka ya sudah, disudahi saja, dilepas. Tapi jangan sampai dikasus, wala tu'adzibu, dan jangan menyiksa siapa kalian semua khalqallahi, akan makhluknya Allah Ta'ala. Jangan disiksa, jangan diolah-olah. Ini pembantu, apalagi sampai sudah mencuri dan sebagainya. Jangan, sudah. Itu kan ujung-ujungnya kalian nggak suka. Kalau kalian nggak suka, ya sudah, kontraknya diputus. Alasan bisa diambil. Kelihatannya kok mbok ini anak-anak butuhnya banyak, terus pekerjaannya untuk sementara saya tackle-nya dulu sih mbok, saya antar pulang dulu ya, nanti kalau sudah longgar lagi saya butuhkan. Nah, ini kalimatnya monggo lah, yang tidak menyinggung, yang khalqallahi ta'ala, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu malakakum, memberi milik, memberi kuasa siapa Allahkum kepada kalian semua, iyahum akan mamalakat aimanukum. Itu di tangan kamu lah sebenarnya nasib daripada pembantu itu. Ya, di tangan kamu nasib dari pembantu. Walau dan jika menghendaki siapa Allah malakahum, maka memberi milik, memberi kuasa siapa Allahum kepada pembantu itu tadi, iyakum, kepada kalian semua. Boleh jadi ya, kalau kamu nanti tidak menghargai kepada dia, kamu putus, dia sakit hati. Siapa tahu anaknya dia itu jadi orang penting akhirnya. Lah kemudian melihat riwayat hidup daripada orang tuanya yang dulu seperti itu. Nah, terus kemudian kita sudah tua, kita biasa saja.
Kayak apa kita di hadapan orang kayak gitu. Jadi dunia ini mudah sekali berbolak-balik. Itu harus kita ingat, harus kita jaga. Jangan sampai kita terjerumus. Titik. Ini bab baru. Ya saya mulailah. Waktunya masih. Saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadis asyara, adapun bab yang ke-16. Gak terasa Bapak Ibu kalau ngaji gini, Bapak Ibu ikut terus. Ini kita sudah sampai bab ke-16. Kapan kita mulai? Dan kapan kita sampai bab 2? Sekarang kok sudah bab ke-16. Tapi kalau kita tidak ngaji, ya nggak dapat apa-apa gitu ya. Film uzlati di dalam membahas masalah uzlah. Uzlah itu kontemplasi, tahanud kalau zaman Nabi, yaitu menyendiri itu loh Bu ya, Bapak Ibu. Jadi pergi apa malam hari apa-apa, tujuannya apa? Tujuannya untuk menyendiri, mencari keheningan. Nah, ini dibahas di sini. I'lam ketahuilah annahu sungguhnya sya'niku itu qad ikhtalafa. Ada qad ikhtalafa, sungguh telah berbeda pendapat siapa nasu para tokoh pihak di dalam uzlah. Dalam memandang uzlah ini para ulama berbeda pendapat. Fadhahaba, maka berpendapat siapa ba'dhum sebagian dari annas ila istihbabil uzlati kepada sunnahnya uzlah. Ada kelompok orang yang menganggap uzlah itu sunnah. Sunnah itu ya ada kalau terpenuhi sebab-sebab daripada uzlah. Seperti misalnya Nabi itu pergi ke Gua Hira. Itu ngapain sana? Bertahanut, melapor kepada Allah, mengeluh, curhat kepada Allah. Yang dicurhatin apa? Nasib daripada umat jahiliyah. Ya, jahiliyah. Nasib daripada umatnya yang jahiliyah. Gimana menata? Coba, kalau apalagi di fase Mekah ya, apalagi di Mekah ya, di Madinah, ini Gua Hira ini dekatnya ke Madinah. Gua Hira itu dekatnya di Madinah. Nah, karena di Madinah itu ya dalam perjuangan awal-awal banyak faksi-faksi itu loh ya. Banyak kelompok-kelompok, banyak kopilah-kopilah. Yang kopilah-kopilahnya itu tidak hanya berbeda agama. Ada yang pagan, ada yang Yahudi, ada yang jahiliyah. Kemudian Nabi itu dalam masa perjuangan. Nah ini mau berada pada kondisi memimpin itu, aku memimpin, tidak mulai hidup di situ. Di Mekah saja kayak profil orang gagal, kayak karena harus pergi dari Mekah. Nah ini kondisi seperti itu melapor kepada Allah Ta'ala. Melapor kepada Allah Ta'ala. Ya. Ya. Ya, melapor kepada Allah Ta'ala. Mata dilihat dan keutamaan daripada uzlah alal mukhalatati dibanding dengan campur kepada masyarakat. Ini satu pendapat. Yang berpendapat seperti ini, misalnya Sufyan Ats-Tsauri, seperti misalnya tokoh Sufyan Ats-Tsauri. Wa Ibrahim bani Adham dan Ibrahim bin Adham. Wa Dawud at-Ta'i dan Dawud at-Ta'i. Wal Fudaila ibni Iyadin dan Fudail bin Iyad. Wa Sulaiman al-Khawasi dan Sulaiman al-Khawas. Wa Bashar al-Hafi dan Bashar al-Hafi. Itu tokoh-tokoh, sebenarnya tokoh-tokoh sufi. Yang terbanyak itu diikuti oleh orang-orang sufi ya. Orang-orang sufi itu memang orang yang suka hidupnya. Ya Pak, ini kita jangan mensepelit menurut keanu kita ya. Karena kenyataan sahabat itu ada yang, atau tabiin itu ada yang hidupnya suka sederhana.
Karena dengan kesederhanaan itu menjadikan hati mereka itu lebih bersih. Tetapi ada juga yang tidak seperti itu. Jadi bentuknya itu ya spektrum lah adanya, yang mengelompok. Gak masalah kayak gitu. Seperti misalnya orang-orang yang berada di serambi Masjid Nabi itu yang disebut sebagai Ashabus Sufah itu. Jumlahnya ada yang menyebut 80, ada yang menyebut 200. Itu hidupnya sederhana. Tapi hafalan hadisnya bagus-bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bashar al-Kahf itu orang yang menganggap seluruh bumi ini suci, sehingga seluruh bumi ini suci. Bumi itu kan ciptaan Allah. Allah yang maha suci, berarti Allah kalau menciptakan bumi, dia sampai memandang seluruh ciptaan Allah itu suci. Karena seluruh ciptaan Allah itu suci, maka dia kemana-mana itu tidak pakai terumpah, tidak pakai sandal, nyeker. Iya, nyeker kemana-mana. Nah, ternyata, yaitu dalam kenapa kok nyeker apa nggak sakit. Dia tidak melihat itu. Loh sana kalau panas gimana? Orang itu kalau yang dilihat adalah Allah, maka rasa sakit di tubuh itu akan hilang. Itu levelnya Bashar al-Kahf. Ya, levelnya Bashar al-Kahf. Walaupun pernah juga dia pakai sandal, sandalnya itu dicuri orang. Nangis dia itu sehingga orang itu heran. Selevel Bashar al-Kahf kok sandalnya hilang saja nangis. Nyusai sandal. Tidak ternyata. Yang dia susah itu akibat dia membawa sandal menyebabkan orang itu berbuat dosa. Coba kalau saya tidak bawa sandal, tidak ada orang yang mencuri sandal saya sehingga tidak ada perbuatan dosa. Tetapi karena saya membawa sandal, maka memberi peluang kepada orang itu untuk kepingin dan kemudian mencuri. Sayalah penyebab orang membuat dosa itu. Loh, kayak gitu. Nah, coba kalau misalnya pencurinya ketangkep, pentungi kayak gitu, sudah kita yang memberi peluang dia berbuat dosa, kita yang mentungi, nah apa ya kita kayak gitu jadi orang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhaba dan telah berpendapat siapa aktarut tabi'ina, kebanyakan tabi'in itu generasi setelah sahabat ya, namanya tabi'in. Enggak jauh itu waktunya, ya. Kayak Imam Syafi'i, Imam Maliki, itu generasi tabi'in itu ya. Jadi masih apa namanya terngiang-ngiang ajaran-ajaran dari para nabi itu kepada mereka. Wa dhahaba aktsarut tabi'in ila istihbabil mukhalatati, kepada sunnahnya bercampur, wastiktaril ikhwani, dan memperbanyak teman, lita'awuni, untuk tolong menolong. Sebagian dari kaum tabi'in itu menyatakan sunnahnya justru malah berkumpul dengan masyarakat. Karena dengan berkumpul dengan masyarakat, itu kawan-kawan, komunitas akan menjadi banyak. Dengan adanya kumpul yang banyak itu, memudahkan untuk terjadi saling tolong-menolong. Menolong itu berarti perbuatan baik atau amal soleh. Berarti kumpul banyak orang itu, karena semakin banyak terjadi tolong-menolong, maka semakin banyak amal soleh diperoleh gitu. Anal birri, atas kebaikan, watakwa, dan takwa. Coba dengan orang berkumpul, maka akhirnya ada belajar membaca Quran di masjid, ada kelompok pengajian, ada majelis ta'lim. Itu karena efek daripada orang ramai berkumpul, sehingga terbentuk amal soleh di situ. Ada ada infak dikumpulkan, ada pengurusnya, yang mengurus juga jadi memperoleh amal soleh. Wastadalla, dan berdalil jamal jami'u, seluruhnya, bima, terhadap dengan sesuatu, aroda yang telah datang, apa bil ukhuwati, di dalam ukhuwah, wal ulfati, dan kelemah lembutan, mingkaulihi, dari sabda Rasulullah alaihi wasallam. Jadi dalil yang digunakan oleh orang-orang yang suka berkumpul itu tadi, ini adalah dalil-dalil yang terkait dengan ukhuwah yang kemarin itu.
kita bahas dalil-dalil yang terkait dengan persaudaraan sesama muslim, termasuk tadi itu persaudaraan dengan tetangga, bagaimana kita meracik kehidupan kita dengan tetangga-tetangga kita. Di situ ada rasa persaudaraan, kemudian ada rasa lemah lembut antar kita dengan orang-orang di sekitar kita. Min qaulihi alaihi wasallam walamma ata, ketika lama utia itu mungkin utia itu ketika didatangi siapa Rasul birojulin dengan seseorang, karena yang ada siapa rajul itu kata telah datang siapa rajul al jabala akan gunung liyata'abbada, supaya beribadah siapa rajul bihi di dalam jabal. Ada seseorang, ini salah satu dari dalilnya, seseorang itu datang sowan kepada Rasulullah, dia turun gunung, dia adalah orang yang habis turun gunung, berarti sebelumnya dia naik gunung untuk apa? Yaitu tadi untuk uzlah, itu tadi untuk apa beribadah, lihat ta'abbad. Kalian lihat ta'abbad ya, untuk beribadah di gunung. Ibadah itu kalau di tempat yang sepi ini lebih mudah khusyuk, lebih kena di hati gitu. Tapi ada hadis lain yang menyatakan ibadah khusyuk di tempat yang ramai itu lebih sulit daripada ibadah khusyuk di tempat yang sepi, sehingga ibadah di tempat yang ramai itu pahalanya lebih besar daripada di tempat yang sepi. Berarti gimana itu? Sepi rame. Jadi bagaimana dalam kondisi ramai itu kita bisa menganggap sebagai sesuatu yang sepi. Latihan kayak gitu ya. Lihat ta'abad bihi faqala, maka bersabda siapa SAW, la taf'al, jangan mengerjakan siapa engkau, anta yang engkau, wala akata, dan tidak seorang pun minkum dari kalian semua. Jangan kamu kerjakan hal itu, dan jangan juga siapapun jangan sampai mengerjakan seperti itu. Ini beda ya, apa yang dilakukan oleh orang ini kan untuk masalah ibadah pribadi ya. Karena Nabi yang namanya tahanut itu memikirkan umat toh, bukan memikirkan apa ibadah pribadinya itu enggak, tapi umat yang dipikirkan. La sabru akadikum, sungguh sabar dari salah seorang dari kalian semua, di ba'di mawatinil islami, di sebagian daerah-daerah Islam ya, itu khairun, lebih bagus, min ibadati akadikum, dibanding dengan ibadah salah seorang dari kalian semua, arba'in, akan 40 apanya aman tahunnya. Kalian sabar di lokasi atau di daerah rumah-rumah di kampung kalian itu lebih baik dibanding dengan kalian beribadah yang model seperti tadi sampai 40 tahun lamanya. Nah, coba ya kalau misalnya daerah kita tinggalkan, untuk apa? Ibadah di sana. Pulang-pulang ya cuma capek. Orang melihatnya kita itu ya pergi kemudian pulang capek, pergi kemudian pulang capek. Tetapi kalau kita itu di kampung kemudian kita punya persoalan, persoalannya apa? Ibadah kok nggak ada tempat yang, nah mari ada ide bangun masjid bareng-bareng. Kalau nggak masjid ya musola bareng-bareng gitu. Nah itulah yang jos itu sebenarnya, ide-ide seperti itu ya, itu yang jos. La taf'al anta wala ahada minkum di la sabaru ahadikum fi ba'di mawatinil islam khairun min ibadati ahadikum arba'ina aman walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qad daha mudalagan abada wa
ما تثابى أسلافي مدى الزمن منه دواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا بجسمه الحسن في خلفه كأمام رؤيا ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علني وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ذله في الشمس ذو الفضل كتفه قد علّد قوما إذا جلسوا عند الولادة شفيان بمغددني هذه الخصائص فاحفظها تكون أمينا من شر نار وسرق ومن ميكن الحمد لله رب العالمين. Ibu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita akhiri bersama dengan doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat Ustaz. Gimana Ustaz? Kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Trianto, on cam. Kita ya, wali izin. Gini